Mas menyewa berapa ya supaya bisa jadi hak milik? Enggak, menyewa itu bisa 250 sampai 500 ribu. Sekitar itu, range-nya. Tapi yang sekarang saja Rusunawa tunggakannya 160 ribu per bulan, itu tinggi sekali. Saya nggak tahu perasaan Bapak Ibu tuh apa gitu. Orang kecil kok gaji 3 juta, 2 juta itu susah setengah mati Bapak Ibu. Pak, Pemprov Jawa Tengah, semua saya minta semua buka akun Twitter, 1 kali 24 jam nggak jawab, kursimu hilang. Saya pastikan kursimu hilang, tak pecat. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, itu videonya sedikit lucu dan menarik. Dimana ini kalau kita lihat ya, perbandingan cara gaya memimpin antara Pak Ahok, Anies Baswedan, dan Pak Ganjar. Nah, ini tiga tokoh ini itu sama-sama gubernur. Pak Anies mantan gubernur DKI, Pak Ahok mantan gubernur DKI, dan Pak Ganjar adalah gubernur sampai hari ini di Jawa Tengah. Nah, ini sangat menarik kalau kita mau melihat sahabat-sahabat seperti apa gaya-gaya mereka. Nah, untuk video kali ini juga sahabat-sahabat itu sampai Najwa Shihab. Kita tahu Najwa Shihab ya, kalau dia mau mewawancarai orang pasti dia akan kejar sampai ke akar-akarnya. Misalnya soal rusun itu. Nah, Anies dicecar pertanyaan sampai nanti kita lihat kan begitu sahabat-sahabat. Nah, seperti apa mereka, gaya-gaya kepemimpinan mereka, ada yang tegas, ada yang berretorika, dan ini mari kita lihat videonya sahabat-sahabat. Bagaimana kita melihat ke depan? Setiap kali kita melihat ke depan, sering kita bertanya tentang visi, misi, dan lain-lain. Sesungguhnya visi dan misi adalah imajinasi kita atas masa depan. Tetapi imajinasi itu, keinginan itu hanya bisa kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Rekam jejak. Visi misi adalah imajinasi, rekam jejak adalah kenyataan. Karena itu sudah dikerjakan. Dan cara memprediksi masa depan yang terbaik adalah dengan melihat rekam jejak masa lalu yang sudah dilaksanakan. Kita sejak kemarin tuh review SOP yang selama ini ada, dan salah satu hal yang akan diterapkan baru adalah bila ada kabar maka pemberitahuannya akan langsung ke warga, tidak melalui jenjang. Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat, berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama lah, kenapa pakai alat ini? Ini dipakai karena tsunami. Kenapa? Begitu ada tanda gempa, harus ada warning tsunami, maka pemberitahuannya harus cepat. Lalu kalau Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Oke, bisa beritahu pakai apa? Iya, segala macam bisa. Perlu pengadaan. Nah, perlu semua masjid bisa dipakai, semua WA sudah dipakai. Bagi yang betul, maka programnya ada sewa beli. Sewa beli itu artinya mereka menyewa, dipakai selama periode 15 atau 20 tahun, dengan membayar rutin. Sesudah itu dia menjadi pemilik tempat itu. Jadi mereka menyewa terus, setelah 20 tahun menjadi pemilik. Untuk mereka yang di bawah, karena nggak mungkin. Mas menyewa berapa ya supaya bisa jadi hak milik? Nggak, menyewa itu bisa 250 sampai 500 ribu. Sekitar itu, range-nya. Tapi yang sekarang saja Rusunawa tunggakannya 160 ribu per bulan, itu tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk memiliki tempat itu di kemudian hari. Ketika dia tahu, saya membayar 250 rutin, dan satu saat akan memiliki tempat ini, I will do it. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal alasan tempat mereka itu menunggak karena tidak ada uang, Mas, bukan karena tidak punya harapan. Begini, selalu akan ada masalah uang.
Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa ngoyo karena dia akan memiliki. Itu faktanya konsepnya. 31 miliar sekarang tunggakan di Rusunawa. Kalau 31 miliar itu kecil dibandingkan dengan jumlah yang ada jadi banyak. Akan dihapuskan. Bukan itu? Dihapuskan, lain. Kecil atau besar sama penghapusan beda. Ada penunggakan, artinya ada problem. Tapi begitu orang punya harapan, dia akan kerja keras. Penunggakan itu akan diapakan, Mas Anies? Nanti kita pikirin lah yang itu. Jangan dulu, Mas, harus dipikirkan nih akan diapakan. Aku mau pecatin PNS DKI, jujur aku tuh muak ini. Soal PHL ini dimainin terus gitu. Terus semua gitu, saling lempar ini. Pak, saya dengar laporan ini sudah 3 tahun yang lalu loh, Pak. Ulang lagi nih. Alasannya itu. Saya nggak tahu perasaan Bapak Ibu tuh apa gitu. Orang kecil kok gaji 3 juta, 2 juta itu susah setengah mati Bapak Ibu. Kenapa nggak ada perasaan gitu loh? Nggak ada rasa mau kejar urusin gaji mereka. Sekarang saya mau tanya, yang bersihin Jakarta, yang kerjaan Jakarta tuh PNS apa yang honorer sih sebetulnya? Saya berani katakan hampir semua honorer. Yang masuk di kantor-kantor yang kita andarin itu honorer sebetulnya. Kita ini udah biasa ngebosi, tapi jadi bos juga kurang ngajar, nggak mau urusin gaji orang gitu. Saya mau semua awal bulan digaji. Saya bukan mau cari musuh nih, aku betul-betul muak gitu kalau Bapak Ibu kerja kayak gitu. Saya baru tahu ternyata dari sejak tahun 99 kita pemilihan langsung anggota DPR RI sampai hari ini hanya ada 1 orang anggota DPR RI yang melaporkan semua pengeluarannya ke BPK itu dan ke Sekjen itu secara lengkap gitu. Dan dari orang itu saya langsung belajar bagaimana cara menyusunnya, dan orang itu yang ngajarin saya waktu saya nyoba masuk pilkada di Bandung 2017. Dia bilang gini, jangan lo jangan langsung pilkada dulu. Mana dong bos? DPR dulu. Orang itu siapa? Aduh. Saya boleh tebak nggak? Boleh. Basuki Cahayapurnama? Ih, tahu aja wartawan Maya. Tolong kasih kami rebues untuk gampang memecat PNS. Cari orang itu, pecat besok, kasih ke saya. Saya tanda tangani, tidak dengan hormat. Pak, Pemprov Jawa Tengah, saya minta semua buka akun Twitter, 1 kali 24 jam nggak jawab, kursimu hilang. Saya pastikan kursimu hilang, tak pecat. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya bagaimana ngelesnya Pak Anies ditanya soal rusun itu atau rumah susun yang ditinggali dengan membangun konsep bahwa dia harus membayar warga Rp250.000, tetapi dengan bahwa dia akan memiliki rumah itu. Nah, dicarilah pertanyaan sama Mbak Najwa bahwa yang 160.000 saja itu mereka menunggak. Nah, tetapi karena logika dan retorika bahwa kenapa dia menunggak yang 160.000 itu karena memang dia ogah-ogah membayar, karena walaupun dia membayar berpuluh-puluh tahun dia juga tidak memiliki rumah itu. Tetapi kalau dia 250.000 katanya per bulan, tetapi dengan asumsi dia akan memiliki rumah itu, pasti dia akan membayarnya. Dan si Mbak Najwa itu langsung skat bahwa itu bukan persoalan apakah dia memiliki atau tidak, tetapi karena masyarakat itu memang tidak punya uang. Gimana cara solusinya? Kalau misalnya walaupun dia mau memiliki, tetapi karena dia tidak punya uang, pastilah dia akan menunggak. Sama halnya dengan misalnya kita kredit motor atau kendaraannya, pastilah kita semua karena kita kredit, kita mau punya motor, tetapi karena tidak ada uang mau diapa? Nah, itu yang pertanyaannya. Tetapi karena retorikanya ya sudah seperti itulah Pak Anies Baswedan. Kemudian kalau kita lihat tadi sahabat-sahabat, si Ahok itu dengan tegas ya, kalaupun dia tidak sepakat, dia tidak cocok sesuai dengan aturan, ya sudah, pecat aja.
yang soal apa itu, yang soal honor yang terlambat diberikan kepada honor-honor kebersihan itu, dan dia bilang tidak ada, harus dipecat karena yang membersihkan itu bukan yang rata-rata, bukan PNS. Yang membersihkan di lapangan itu adalah yang honor, yang konon kabarnya bahwa uang 2-3 juta itu susahnya, bukan lagi konon sahabat-sahabat, tapi kita merasakan semuanya. Kemudian juga kalau Pak Ganjar kita lihat ya sama ya, salah pecat, salah pecat, tidak sesuai aturan pecatkan. Itu baru yang namanya pemimpin. Nah, itu yang sedikit membedakan, bukan lagi sedikit ya, itu yang membedakan sahabat-sahabat gaya kepemimpinan mereka. Ada yang sistem pecat bagi yang melanggar, yang tidak mau peduli ya, ada yang kita berteriak. Nah, soal seperti apa sahabat-sahabat melihatnya, pasti mungkin sahabat-sahabat karena ini adalah momen-momen politik, ini adalah tahun politik, sehingga bisa jadi hal yang benar bisa menjadi salah, atau bisa diasumsikan salah, atau hal yang salah bisa diasumsikan menjadi benar. Sehingga kita harus dewasa, kita harus jeli melihat kondisi-kondisi yang ada, karena ini demi kebaikan bangsa dan negara kita. Saya kira itu sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.